Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita di pertemuan keempat ya pada minggu ini itu akan melanjutkan mengenai kalau dari sebelumnya itu kita sudah membahas tentang sistem operasi, kemudian dari sistem operasi Linux, kemudian Android juga sekilas, dan terakhir itu mengenai tentang Windows. Ya, untuk yang selanjutnya itu di pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu yang akan kita bahas yang pertama di sini ada tentang konsep dasar dan juga definisi dari proses. Kemudian karena proses ada selanjutnya proses kontrol blok, kemudian treat, schedule, ada konteks juga pembuatan proses, terminasi proses, treat, dan juga ada hubungan antar proses. Oke, yang pertama, nah di sini yaitu yang pertama itu kita di sini tentang proses ya. Nah di sini sistem operasi itu menyatakan atau pernyataan mengenai apa yang disebut atau menyebut ya semua aktivitas di dalam CPU. Kemudian yang kedua ini ada sistem batch yang mengeksekusi job-job yang ada di dalam sistem. Misalnya di dalam proses itu ada beberapa jobs yang akan dijalankan dari scheduling. Nah itu dijalankan dari sistem batch itu sesuai urutan dari proses yang tercreate di dalam sistem operasinya. Kemudian ada word processor, web browser, dan juga package email. Selanjutnya ada manajemen memori, ada proses, dan juga di sini job processing. Nah di sini sistem operasi itu kan dia di dalamnya tentang semua aktivitas di dalam CPU. Kemudian kalau sistem batch itu dia mengeksekusi job, kemudian sebagai suatu sistem time search. Nah di sini di sistem batch itu sudah menggunakan atau tak menggunakan program pengguna atau tugas-tugas atau dari pekerjaan-pekerjaan dari jobs tersebut. Kemudian selanjutnya di word processor atau web browser atau paket email. Nah di sini seorang pengguna ini harus dapat mampu menjalankan beberapa program pada saat yang sama atau multi processing. Nah, jadi multi processing itu sama halnya seperti kita bisa buka program Microsoft Word, kemudian Excel, browser, atau misal Adobe. Nah itu bisa dijalankan secara bersamaan. Misalnya kita lagi ngetik kemudian searching tanpa harus menutup aplikasi yang sudah dibuka sebelumnya. Itu biasa disebut multiprocessing. Jadi semuanya tetap dalam kondisi sedang running. Kemudian di sini untuk manajemen memori ya. Kalau manajemen memori itu biasanya misalnya pengguna dapat melakukan hanya satu program dalam satu waktu misalnya. Kemudian di sistem operasi itu perlu untuk mendukung aktivitas dari program internalnya sendiri itu biasanya seperti manajemen memori tersebut. Kalau dari banyak hal, misalnya sekarang di proses
kalau dari banyak hal ini di proses itu seluruh aktivitas ini serupa atau mirip. Nah, kemudian kita menyebutnya itu seluruh program yang ada atau yang sedang berjalan itu juga disebut proses-proses. Kemudian untuk job processing sendiri itu, nah di sini hampir dapat dipertukarkan pada tulisan atau pada teks yang ini. Nah, misalnya kita lebih menyukai, misalnya contohnya lebih menyukai istilah proses. Nah, kemudian banyak teori dan juga terminologi tentang sistem operasi yang dikembangkan selama suatu waktu ketika aktivitas utama dari sistem operasi tersebut. Nah, ini disebut job processing. Kemudian untuk menghindari penggunaan istilah umum yang misalnya sudah diterima ya sebelumnya, karena pemasukan kata job itu kalau seperti misalnya job kalau pada umumnya itu kan biasanya pekerjaan kalau artinya. Nah, kalau di sistem operasi itu biasanya memang pekerjaan, tapi sistem-sistem atau proses yang sudah terjadwal hanya karena proses itu memiliki job pengganti atau yang terdahulu. Kemudian dari konsep dasar dan juga definisi proses. Nah, di sini yang pertama itu secara informal. Nah, secara informal itu di sini yang pertama ada proses itu program dalam eksekusi. Ya, artinya setiap program atau proses itu sendiri masuk ke dalam yang informal ini. Misalnya proses ini ada program dalam eksekusi, kemudian suatu proses juga itu lebih dari kode program, dan juga di mana misalnya suatu waktu dikenal sebagai bagian dari informal tersebut, dan juga proses ini juga termasuk ke dalam aktivitas yang sedang terjadi, sebagaimana yang digambarkan oleh nilai daripada program counter dan juga isi dari daftar prosesor atau prosesor register. Kemudian yang kedua, ini suatu proses itu lebih dari kode program, yang dimana di sini dikenal juga sebagai tulisan. Kemudian proses juga aktivitas yang sedang terjadi, yang tadi register ya. Nah, tapi di lain hal juga, misalnya suatu proses itu yang pada umumnya juga termasuk ke dalam proses start. Nah, di sini bersihkan data temporer seperti itu data metode, address yang sudah kembali dari dan juga variabel lokal, dan juga sebuah data section yang berisikan variabel global. Nah, misalnya di sini ada dua proses yang dihubungkan dengan program yang sama. Program tersebut dianggap dua urutan eksekusi yang berbeda. Misalnya kita buka browser yang browser, tapi tab-tabnya kan berbeda. Nah, itu dieksekusinya ya sesuai urutan proses yang misalnya pertama kali dieksekusi. Kemudian di sini tentang keadaan proses. Nah, di sini sebagaimana proses yang sedang bekerja. Ya, ini alur-alurnya ya, ada 5 poin. Nah, proses tersebut juga di sini bisa dibilang ada state-nya atau flow-nya. Nah, dari sebuah status itu didefinisikan seperti berikut ya. Misalnya ini untuk yang proses yang new, atau kalau umumnya ya baru. Di sini proses yang sedang dikerjakan atau dibuat. Kemudian ada running yang kedua, ini instruksi yang sedang dikerjakan.
Jadi dari proses yang sedang dibuat di dalam sistem operasi itu, kemudian biasanya ada running ya, running, kemudian waiting. Nah, waiting ini sama running bisa saling duluin sih sebenarnya. Misalnya kalau jobnya belum ada sama sekali, ketika baru dibuat ini langsung new running. Tapi kalau misalnya udah ada satu atau dua dari proses misalnya, nah itu yang pertama running, kemudian yang kedua bisa waiting, dan seterusnya ya, masih waiting. Kemudian setelah waiting biasanya ke proses yang ready, proses ready ya, ready. Kemudian ready kan basic berarti udah siap untuk dijalankan atau dikerjakan di sistem operasi. Kemudian balik ke running lagi. Ini emang nggak urut sih sebenarnya, tapi dari penjelasan bisa yang pertama itu new, kemudian bisa langsung running juga, atau ready dulu kemudian running. Nah kalau ada banyak antrian proses yang menunggu, nah itu alurnya bisa dari new, kemudian waiting, ready, running, kemudian terminate. Nah terminate ini kan artinya proses yang sudah dilaksanakan atau sudah dieksekusi. Nah ini kurang lebih dari keadaan atau dari proses ya, untuk alur-alurnya atau flow dari proses. Nah, ini baru yang tadi new itu ya, yang paling kiri atas new, kemudian siap artinya ready ya, ready. Kemudian di sini ready bisa dieksekusi, kemudian berjalan, ini running ya. Nah dari running ini bisa waiting juga ya, itu karena ada hal-hal lain gitu ya, misalnya banyak antrian atau sebagainya. Kemudian ini bisa saling muter nih di antara ketiga ini, yang ready, kemudian yang berjalan yang running, yang menunggu waiting. Nah kalau sudah di running, dia langsung masuk ke terminasi atau yang sudah dieksekusi atau selesai. Nah kalau yang siap sama berjalan ini dia bisa bolak-balik. Nah kalau yang tiga ini paling muter dari misalnya dari ready ke running, kemudian running ke waiting ya, kemudian ke ready lagi atau siap. Nah setelah itu baru di sini. Misalnya prosesnya paling banyak ya di antara tiga ini. Kemudian di sini itu proses control block. Nah, proses control block sendiri, nah di sini yaitu yang pertama keadaan proses. Nah keadaan proses ini itu ada misalnya keadaan yang mungkin itu bisa new, ready, running, waiting, halted, dan juga masih banyak lagi. Kemudian ada program counter. Di sini mengindikasikan address atau alamat dari perintah yang selanjutnya itu untuk dijalankan di proses yang ini ya, atau berarti ya proses saat ini. Nah kalau untuk yang CPU register, nah di sini register yang bervariasi dalam jumlah dan jenis tergantung pada rancangan komputer. Register juga ini termasuk ke dalam akumulator, indeks register, dan juga stack pointer, dan juga general purpose register yang ditambah kode informasi pada kondisi yang lainnya atau kondisi apapun, serta di sini dengan program counter juga keadaan atau status informasi ini harus disimpan ketika gangguan atau trouble terjadi dalam CPU register. Ini untuk memungkinkan proses tersebut berjalan atau bekerja benar setelahnya. Selanjutnya di sini information management memory. Di sini informasi ini juga dapat termasuk ke dalam suatu informasi
sebagai nilai dari dasar dan juga batas register. Contoh ini ada tabel page atau halaman atau tabel segmen yang tergantung pada sistem memori yang digunakan oleh sistem operasi. Kemudian juga ada pencatatan informasi. Nah, di sini termasuk ke dalam jumlah dari CPU dan juga waktu real atau waktu yang benar-benar terjadi di dalam proses itu yang digunakan, misal batas waktu, jumlah akun, jumlah job atau proses, dan juga masih banyak lagi. Ini kalau biasanya disebut selain informasi pencatatan seperti log proses ya, atau resource-nya misalnya di proses. Misalnya di sini ada banyak proses 1, nah dia apa aja yang terjadi, nah ini masuk ke dalam log atau pencatatan informasi, baik itu yang berhasil ataupun yang fail. Oke, kemudian di sini masih juga ya proses control block, informasi status input output. Di sini termasuk ke dalam daftar dari perangkat input output yang digunakan pada proses ini. Nah, di sini daftarnya juga berupa open berkas dan masih banyak lagi. Terakhir dari proses control block atau PCB ya. Di sini dia sebagai tempat atau berfungsi sebagai tempat media penyimpanan atau gudang atau warehouse untuk informasi apapun yang variasi dari proses satu ke proses yang lain atau proses-proses. Nah ini selanjutnya kurang lebih untuk gambaran atau flow ya dari PCB, proses control block dan juga CPU register. Kalau untuk yang sebelah kanan, sebelah kiri ini proses control block. Ini ada pointer, kemudian proses state atau status proses, kemudian number prosesnya, program counter, kemudian CPU register yang tadi, batas memori dan juga daftar bekas yang dibuka atau informasi. Kemudian dari CPU register ini, nah di sini ada bagian untuk execute. Kalau idle ini biasanya standby ya. Kalau yang idle, execute ini berarti sedang dikerjakan atau dijalankan. Ini proses 0 ya, ini proses 1. Idle berarti ya dia standby menunggu dari proses yang 0 ini selesai di eksekusi. Kemudian selanjutnya ini pada bahasan thread ya. Kurang lebih di sini thread ini itu model proses yang didiskusikan. Nah, di sini sejauh ini telah menunjukkan bahwa suatu proses di sini adalah sebuah program yang menjalankan eksekusi thread tunggal. Kemudian contoh thread tunggal ini juga hanya mungkin atau memungkinkan proses untuk menjalankan satu tugas pada satu waktu. Sebagai contohnya itu, misalnya jika sebuah proses ini menjalankan sebuah program word processor, kemudian ada sebuah thread tunggal dari instruksi yang sedang dijalankan. Kemudian dari situ juga, misalnya banyak sistem operasi modern yang telah memiliki konsep yang dikembangkan agar memungkinkan sebuah proses juga untuk memiliki eksekusi multi-thread agar dapat secara terus-menerus mengetik ya, karena word processor dalam karakter dan menjalankan pengecekan ejaan di dalam proses yang sama, artinya bisa lebih banyak. Maka sistem operasi tersebut memungkinkan proses untuk menjalankan lebih dari satu tugas pada satu waktu. Kemudian selanjutnya di sini mengenai penjadwalan antrian atau penjadwalan proses.
Di sini tujuan dari penjaluran proses itu atau dari multi programming ini untuk memiliki sejumlah proses yang berjalan pada sepanjang waktu. Nah, di sini untuk memaksimalkan penggunaan dari CPU, serta tujuan dari pembagian waktu adalah untuk mengganti CPU di antara proses-proses yang sering atau yang sangat sering, sehingga pengguna atau user dapat berinteraksi dengan setiap program saat CPU itu sedang bekerja. Untuk sistem uniprosesor, dia tidak ada atau tidak akan ada lebih dari satu proses yang berjalan. Artinya kalau yang uniprosesor, dia hanya satu proses yang berjalan. Jika ada proses yang lebih dari satu, yang lain akan harus menunggu sampai CPU bebas atau free dan dapat dijadwalkan kembali. Kemudian antrian ini juga biasanya disimpan sebagai daftar penghubung atau sebuah header ready PWW yang berisikan penunjuk kepada PCB atau proses control block dari awal sampai akhir. Kemudian dari setiap PCB itu juga memiliki pointer field yang menunjukkan proses selanjutnya dalam ready atau yang siap. Nah, dalam kasus misalnya ada sebuah permintaan input output. Permintaan itu seperti misalnya untuk sebuah tape drive yang telah diperuntukkan atau alat yang berbagi seperti disket berbagi file. Karena ada banyak proses dalam sebuah sistem, kemudian disket ini bisa jadi sibuk dengan permintaan input output untuk proses lainnya. Jadi bisa dibilang ada pending ya, atau menunggu. Kurang lebih untuk perjalanan antrian di sini device PW ya. Di sini ada ready PW, ada PW header, di sini head. Kemudian yang bawahnya yang tail. Di sini ke PCB 1 dan juga ada register di dalamnya atau proses control 1. Kemudian dari head ini setelah itu ke PCB 2 dan seterusnya. Nah, misalnya ya kalau dari sini ini make type unit 0 ini make type unit 1, ini kosong yang enggak ada antrian. Kemudian kalau yang di unit 0, nah di sini tadi PCB 2 ya, ini sekarang lanjut ke PCB yang 3, ini 4, PCB 14, ini PCB 6. Jadi itu bisa dibilang ya, ini kenapa enggak urut ya, karena misalnya prosesnya itu tergantung dari hitungan di CPU-nya, itu bisa dibalik juga, misalnya dari 5 bisa ke 4 atau 5 bisa ke 2. Itu ada hitungannya. Nanti juga kita akan mempelajari tentang gimana cara menghitung penjaluran proses atau antrian. Selanjutnya di sini tentang diagram antrian. Masih seperti yang tadi, di sini lebih kecil ya, lebih kecilnya lagi dari yang tadi. Ini ready PW, kemudian dia dijalankan ke CPU. Nah, dari CPU ini bisa langsung paralel ke input output request atau permintaan dari input output. Kemudian bisa juga dari waktu atau limit tenggang waktu, bisa dari forward chart yang dieksekusi, dan juga misalnya jika ada interupsi dari prosesnya. Nah, misalnya di dalam dua kasus pertama, misalnya
prosesnya di akhirnya berganti dari waiting state kemudian menjadi ready state. Setelah itu diletakkan kembali dalam ready queue yang kemudian sebuah proses ini meneruskan siklus ini sampai selesai, yang di saat dimana sebuah proses itu juga akan diganti dari seluruh queue dan memiliki PCB-nya, dan juga sumber-sumber atau resource dialokasikan kembali. Oke, di sini masih tentang penjadwalan. Tadi penjadwalan antrian, di sini penjadwalan aja atau scheduling. Di sini ada penjadwalan medium term. Oke, di sini kurang lebih misalnya di sini proses ya berpindah antara misalnya berbagai penjadwalan antrian selama dia waktunya masih ada, dan juga sistem operasi ini harus memilih untuk keperluan penjadwalan proses antrian-antrian di dalam cara tertentu. Misalnya pemilihan proses ini dilaksanakan oleh penjadwalan yang tepat atau cocok, dan juga dalam sistem batch yang sering ada atau lebih banyak proses yang diserahkan daripada yang dapat dilaksanakan sesegera mungkin. Kemudian dari proses itu juga atau dapat dipetakan atau disimpan dalam alat penyimpanan atau media penyimpanan. Misalnya bisa disket, disk drive atau flash disk. Kemudian proses juga itu akan disimpan ke dalam eksekusi di lain waktu, jadi di next time ya. Kemudian penjadwalan dari long term juga atau penjadwalan job di sini memiliki proses dari pull dan juga mengisinya ke dalam memori eksekusi. Oke, selanjutnya di sini yang alih konteks ya, kurang lebih hampir sama seperti yang tadi sebelumnya yang di CPU register ya, kurang lebih hampir sama. Di sini ada execute, kemudian idle proses P0. Akhirnya proses P0 ini yang pertama, proses P1 kedua terbuat atau tercreate-nya ya setelah proses P0, karena di dalam komputer itu biasanya urutan pertama itu biasanya dari 0 dulu sih biasanya ya. Kebanyakan dari 0. Ini kurang lebih hampir sama seperti yang tadi ya. Di sini alih konteks itu mengganti CPU ke proses lain dengan memerlukan penyimpanan dari suatu keadaan proses yang lama atau state of process, dan kemudian beralih ke proses yang baru. Dan juga kemudian tugas tersebut diketahui sebagai alih konteks. Di sini alih konteks juga memiliki sebuah proses yang digambarkan dalam PCB, suatu proses yang termasuk ke dalam nilai dari CPU register, status proses, dan informasi manajemen memori. Kayak dari gambarnya juga ilustrasinya sama dengan yang tadi, yang PCB dan CPU register. Kemudian dari proses-prosesnya juga ya, di sini kurang lebih contohnya ini root, kemudian patch daemon, ada sweeper, ada init. Ya, di sini di init ini memiliki proses ya, ada user 1, user 2, dan juga user 3. Misalnya dari page daemon sama sweeper ini dia nggak ada memiliki
pohon ya, atau turunan atau child dari dirinya sendiri ya. Kemudian dari situ prosesnya akan juga di next ke yang lain yang ada sampai ini bisa diisi dengan keterangan lain juga tergantung dari apa yang terkait dari konteks tersebut. Kemudian di sini operasi pada proses. Nah, di sini proses ini dalam sistem itu dapat dieksekusi secara bersama-sama atau berbarengan. Nah, kemudian dari proses tersebut juga ini harus dibuat dan juga dihapus secara dinamis. Selanjutnya dari sistem operasi itu harus menyediakan suatu mekanisme untuk membuat proses dan terminasi proses. Di sini kalau tahapnya yang atas ini itu short term scheduling atau penjadwalan short pendek ya. Kemudian medium ya, tengah di sini medium term scheduling. Nah, di sini prosesnya yang pertama pasti dari create dulu ya, create proses, ready. Kemudian nah di sini bisa dijalankan langsung ke running, bisa di running. Kalau dia selesai dijalankannya tanpa ada kendala ya terminate, berarti selesai ya langsung. Kalau ada sesuatu hal yang mungkin dari prosesnya atau di sistem operasinya, dia akan dibalikan lagi ke ready ya. Sini ada balikannya lagi. Nah, kalau misalnya ada kesalahan, nah dia masuk ke blocker, kemudian di unblock lagi. Kalau udah bisa digunakan atau dijalankan atau dieksekusi kembali, itu dari block ke unblock jadi ready lagi, kemudian ke running sampai berhasil. Nah, dari block juga ini terbagi lagi ya, bisa disuspend atau bisa dibalikan lagi ke blok. Udah masuk ke suspend biasanya udah nggak bisa diapa-apain. Nah, tapi dari blok ke suspend dan suspend ke blok aja. Nah, kalau ke blok aja biasanya mungkin ada kondisi di dalam proses tersebut yang memang bisa dilanjutkan si prosesnya. Nah, dari sini juga bisa ready suspend, ini saling terkaitnya atau block sama ready juga. Oke, kemudian di sini tentang pembuatan proses. Nah, di sini misalnya ketika dari suatu proses membuat proses yang baru, ini ada dua kemungkinan dan juga ada dalam term atau kondisi untuk eksekusi. Ini yang pertama ada induk, misalnya induknya terus menerus untuk mengeksekusi secara bersama-sama dengan anaknya atau childnya ya, berarti parent dengan child. Kemudian parentnya ini menunggu sampai sebagian dari childnya telah diakhiri atau terminasi berarti atau selesai. Kemudian juga di sini ada dua kemungkinan itu dalam termnya. Dalam term di sini ada dari space pada proses yang baru. Misalnya dari chart ini memiliki proses ini itu dari duplikat dari proses induknya atau parentnya. Kemudian juga bisa dari kondisi atau kemungkinan si chartnya ini, proses chartnya memiliki program yang ada isi di dalamnya. Kurang lebih dari suatu proses juga dapat membuat beberapa proses baru melalui sistem pemanggilan pembuatan proses sama jalur eksekusi. Pembuatan prosesnya juga dinamakan induk proses, bagaimana proses baru ini disebut anak dari proses tersebut.
misal dari tiap proses ini juga dapat membuat proses lainnya, kan membentuk suatu pohon proses. Jadi si proses 1 dapat membuat proses 2, 3, proses 2 dapat membuat proses 4, 5, 3, misal kalau baru jadi 6, 7 dan seterusnya gitu. Sampai jadi seperti pohon proses atau piramida ya kalau digambarkan. Kemudian untuk terminasi proses di sini si parentnya itu dapat menterminasi atau mengakhiri suatu proses dari anaknya atau parent atau childnya untuk beberapa alasan, seperti misalnya si anak atau child ini telah melampaui kegunaan atas sebagian sumber yang telah diperuntukkan untuknya. Kemudian pekerjaan juga yang sudah ditugaskan kepada anaknya ini telah keluar, dan juga sistem operasi tidak memperbolehkan sebuah anak atau child untuk meneruskan jika parentnya berakhir. Makanya dari sebuah proses yang berakhir, ketika proses tersebut selesai eksekusi, kemudian dari pernyataannya diakhiri dan juga meminta sistem operasi untuk menghapus dengan menggunakan sistem pemanggilan exit. Pada titik yang tadi juga itu si proses ini dapat mengembalikan data keluaran atau output ya pada parent atau induk prosesnya melalui sistem pemanggilan wait atau waiting dari seluruh sumber-sumber dari proses. Ini termasuk ke dalam juga memori fisik dan juga memori virtual yang kemudian membuka banyak berkas atau beberapa berkas dan penyimpanan input output yang ditempatkan kembali oleh sistem operasi. Selanjutnya di sini tentang hubungan antar proses. Nah, di sini ada proses yang kooperatif ya. Di sini ada 4 alasan untuk menyediakan atau penyediaan sebuah lingkungan yang memperbolehkan terjadinya proses yang kooperatif. Yang pertama di sini ada pembagian informasi, kecepatan penghitungan atau komputasi. Dan yang ketiga di sini ada modularitas dan juga kenyamanan. Nah, dari pembagian informasi, nah di sini bisa dijabarkan, misalnya apabila ada beberapa pengguna dapat tertarik pada bagian informasi yang sama, misalnya sebagai contoh itu berkas bersama ya, atau berbagi file. Nah, kita harus menyediakan sebuah lingkungan yang mengizinkan akses secara terus-menerus ke tipe dari sumber-sumber tersebut. Kemudian yang kedua di sini tentang kecepatan penghitungan komputasi yang apabila dijabarkan, jika kita menginginkan sebuah tugas ya, atau sebuah job khusus untuk menjalankan lebih cepat. Nah, di sini kita harus membagi hal tersebut ke dalam subtask dari tugas, kemudian dibagi ke dalam subtask jadi lebih kecil lagi. Nah, kemudian dari itu juga setiap bagian dari subtask akan dijalankan secara paralel dengan yang lainnya, artinya bersamaan. Dan juga peningkatan kecepatan ini dapat dilakukan hanya apabila jika komputer tersebut memiliki elemen pemrosesan ganda atau multiprocessing seperti CPU atau jalur input outputnya. Kemudian yang ketiga di sini modularitas. Nah, di sini memungkinkan untuk membangun sebuah sistem pada sebuah model modular atau model modular, membagi fungsi sistem juga menjadi beberapa proses atau thread
Selanjutnya yang keempat ini kenyamanan. Di sini kita sebagai pengguna atau individu atau user mungkin memiliki banyak tugas atau task untuk dikerjakan secara bersamaan pada satu waktu. Sebagai contoh misalnya di sini seorang pengguna dapat mengedit, mencetak atau dan juga mengcompile secara paralel atau bersamaan. Ya, artinya misalnya di sini mengedit, mencetak atau mengedit file atau mengedit foto, kemudian sambil cetak atau print, kemudian sambil edit yang file yang lainnya itu secara bersamaan. Jadi prosesnya juga tetap berjalan. Kemudian komunikasi di sini proses dalam sistem ya. Yang pertama itu penyimpanan penyampaian pesan. Nah, di sini fungsinya dari sebuah sistem pesan itu untuk memperbolehkan komunikasi satu dengan yang lainnya tanpa kita perlu menggunakan pembagian data. Kemudian yang kedua komunikasi langsung, itu proses-proses yang akan dikomunikasikan yaitu harus memiliki cara untuk memilih satu dengan yang lain, karena mereka atau prosesnya itu dapat menggunakan komunikasi langsung ataupun tidak langsung. Sebenarnya komunikasi tidak langsung di sini itu pesan, misalnya contoh pesannya akan dikirim, misalnya diterima dari atau diterima melalui mailbox atau kotak surat atau terminal-terminal. Dan juga sebuah mailbox ini dapat dilihat secara abstrak atau mungkin kasat mata sebagai sebuah objek di dalam setiap pesan yang dapat ditempatkan, dan juga dari proses dari setiap pesan yang bisa dipindahkan. Kemudian yang keempat ini sinkronisasi. Sinkronisasi ini yaitu komunikasi antara proses yang membutuhkan flash by calls ini untuk mengirim dan juga menerima data primitif. Kemudian juga terdapat rancangan yang berbeda-beda dalam implementasi setiap primitif, dan juga pengiriman pesan mungkin dapat di-block atau di-blocking. Itu juga dapat di non-blocking ya, atau di unblock, juga dikenal dengan nama sinkron atau asinkron. Terakhir ini buffering, itu komunikasi yang langsung atau tidak langsung dengan penukaran pesan oleh proses yang memerlukan antrian sementara. Oke, kemudian thread ya, beda mungkin dengan yang thread yang tadi. Di sini thread aja yang nggak ada s-nya, karena bisa beda juga artinya. Di sini thread ini atau yang biasa disebut sebagai proses yang ringan atau lightweight, itu seperti unit dasar dari utilisasi CPU yang di dalamnya terdapat ID thread, program counter, register, dan stack. Dan juga di sini saling berbagi dengan thread yang lain dalam proses yang sama. Kemudian secara konsep dasar dari thread, di sini yang pertama secara informal. Di sini prosesnya atau program yang sedang dieksekusi itu terbagi dalam dua jenis, itu yang berat atau proses berat itu heavyweight atau biasa dikenal dengan proses tradisional, dan juga proses ringan atau yang sering disebut juga dengan thread. Kemudian thread ini juga saling atau dapat berbagi bagian program, data, dan juga sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang mengacu pada proses yang sama.
Selanjutnya di sini tentang keuntungan ya dari trade juga ini. Di sini tanggap itu multi trading, artinya mengizinkan program untuk berjalan terus. Misalnya walaupun pada bagian program tersebut itu ada yang di blok atau sedang dalam keadaan menjalankan operasi yang lama atau panjang. Dia pembagian sumber daya, juga ekonomi, serta pemberdayaan arsitektur multiprosesor. Sebagai contoh, misalnya multi-thread web browser ini dapat mengizinkan pengguna itu berinteraksi dengan suatu thread ketika suatu gambar sedang di-load oleh thread lain. Jadi kita misal sedang browsing, misalnya ada banyak gambar sama teks, biasanya teks paling lebih dulu yaitu di-load, ditampilkan datanya karena ringan juga. Kemudian kalau untuk yang gambar biasanya agak lama ya, berat. Kalau video mungkin lebih berat lagi. Jadi biasanya teks dulu, kemudian baru biasanya gambar baru muncul. Kemudian dari pembagian kode juga di sini si aplikasi mempunyai perbedaan aktivitas thread dengan alokasi memori yang sama. Alternatif juga di sini ada karena thread membagi sumber daya dari proses yang lebih ekonomis untuk membuat thread. Karena pada arsitektur proses tunggal, CPU ini juga biasanya berpindah-pindah antara setiap thread dengan cepat, sehingga terdapat ilusi paralelisme. Ilusi paralelisme ya artinya proses yang berjalan ya secara bersama-sama. Tetapi yang pada kenyataannya hanya satu thread yang berjalan di setiap waktu. Jadi harusnya bersamaan, tapi jalannya hanya satu thread. Di sini tentang user thread di sini didukung oleh kernel yang diimplementasikan oleh thread library yang di tingkat pengguna itu user. Dan library ini juga mendukung pembentukan thread, penjadwalan, dan juga manajemen yang tidak didukung oleh kernel. Ini yang di atasnya. Terakhir tentang kernel thread, sini didukung secara langsung oleh sistem operasi, pembentukan thread juga penjadwalan dan juga manajemen yang dilakukan oleh kernel dalam ruang kernel. Karena manajemen thread ini sudah dilakukan oleh sistem operasi, sehingga kernel thread biasanya lebih lambat untuk membuat dan mengelola daripada pengguna thread. Yang bagaimanapun di sini selama kernel itu mengelola thread, jika suatu thread diblok terhadap sistem pemanggilan, kemudian kernel juga dapat menjadwalkan thread yang lain dalam aplikasi untuk dieksekusi. Yang juga di dalam lingkungan multiprosesor, kernel dapat menjadwalkan thread dalam proses yang berbeda. Contohnya itu di dalam Windows NT, Solaris, dan juga digital Unix. Di sini sistem operasi yang mendukung sistem kernel thread. Oke, sudah habis. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada Pak. Ya. Berapa banyak ini Pak thread dalam satu core? Berapa? Berapa banyak thread dalam satu core? Berapa banyak thread dalam satu core? Satu core ya. Kalau berapa banyaknya thread dalam satu core itu saya belum tahu ya. Udah sempat searching belum? Belum Pak.
Belum. Orang turunan. Coba ya kita sambil browsing juga di sini. Paling kurang lebihnya gambarannya seperti ini ya. Misalnya di prosesor atau CPU-nya itu 1 core atau 2 core. Misalnya ketika kita atau user menjalankan banyak proses, nah itu kan artinya si grid juga ngikut bekerja ya. Artinya semakin besar CPU-nya, semakin besar core-nya, itu juga secretnya semakin banyak untuk menangani beberapa multi processing, kurang lebih seperti itu. Saya sih pernah nyoba, ya pernah pakai juga sih yang dual core 4, 8 sampai 16 core. Itu perbedaannya juga cukup jauh. Yang 8 sama 16 ya lebih enteng juga, dipakainya lebih ringan, tapi diimbangi juga dengan memorinya ya atau RAM-nya agar seimbang. Karena kalau nggak seimbang juga artinya ya proses tetap bisa berjalan cepat, tapi agak lambat karena proses baca sangat proses baca dan tulisnya juga akan berpengaruh dari alokasi memori itu. Jadi kesimpulannya sih mungkin bukan berapa banyak, tapi kalau kita misal kamu punya laptop nih dual core atau 4 core, coba jalanin atau buka beberapa aplikasi misalnya 5 sampai 7 dibanding sedikit atau 1 sampai 2 aplikasi. Ya dicoba aja buka sambil dibuka beberapa file, ya jalanin, pasti ada perbedaan dari segi kecepatan proses di situ. Saya juga sering juga sih buka banyak aplikasi atau service, itu malah sampai komputernya sendiri itu down, sampai komputernya sendiri down atau servisnya sampai nge-hang, itu ya harus di restart. Itu komputer server juga itu ya harus di restart, jadi aplikasi nggak di jalan ya. Jadi ya fungsinya yang makin banyak core juga itu makin prosesnya bisa berjalan dengan banyak ya, yang berat juga bisa dijalankan. Tentunya generasi prosesor juga harus paling nggak lebih terbaru, jangan yang terlalu lawas ya, sama diimbangi juga dengan memori RAM ya, kurang lebih seperti itu. Oke, cukup atau ada lagi? Ya. Nanti yang pelajaran ini di sini ada prakteknya nggak Pak? Praktek, kalau pada punya laptop nggak? Ya paling prakteknya nanti install OS ya, beda-beda. Misalnya saya tentuin ada OS Windows 7, 10,
Kalau 11 ada nggak ISO-nya ya? Ada Pak. Ada. Tapi kuat nggak? Nah, itu. Baik, yang ringan-ringan dulu aja, yang 7 sama 11. Kalau 8 kayaknya kurang ini. 7 sama 11, 7 sama 10. Atau nanti juga ada Linux, itu bisa yang Ubuntu, Mint atau CentOS. Kalau ISO-nya sih saya punya ada beberapa, cuma saya lupa namanya di mana. Paling nanti tinggal di download lagi. Nah, nanti itu misalnya di VirtualBox atau VMware. Nanti kita mungkin setelah UTS mempelajarinya. Ya, kurang lebih di situ sih untuk proses instalasi. Soalnya berbeda-beda. Windows 7 atau 8 juga kadang beda. Linux juga tiap seriesnya atau tiap induknya ya beda juga. Bisa misalnya install hanya cuma tampilan seperti terminal aja, bisa juga dengan GUI gitu. Ada prosesnya sendiri. Malah jangan sampai install sampai hapus data di hard disk. Nah, itu bahaya itu. Saya pernah soal itu bikin dual boot, tapi hard disk yang ada saya hapus datanya, salah pilih option. Ya udah akhirnya hilang datanya, nggak bisa balik lagi. Jadi ya harus hati-hati biasanya di pilihan buat disk gitu. Ada kok nanti prakteknya sedikit. Ya, oke, ada lagi. Ya mungkin kalau untuk minggu depan nanti ya kita pelajari tentang schedule proses ya. Itu gimana caranya, misalnya dari proses 1, 2, 3, 4, 5 kita hitung itu proses mana yang lebih dulu dengan beberapa kategori. Ada SCSS, round robin, FCSS, sama apa lagi ya, apa nggak salah ada 3 kategori gitu. Kurang lebih. Oke, cukup? Ya. Ngantuk ya? Ya, jam-jam ngantuk soalnya. Oke, terima kasih untuk kehadiran dan perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.